Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita bahas sesuatu yang penting banget, negosiasi. Tapi bukan sembarang negosiasi. Kita bakal gali intisari dari wawancara sama Chris Voss. Dia ini mantan negosiator Sandra Pop FBI loh. Sumbernya dari obrolan dia di Jay Shetty Podcast. Ya, menarik banget ini. Misinya kali ini, kita bongkar nih teknik-teknik kunci Voss yang ternyata, wah, bisa banget kamu pakai sehari-hari. Mau minta naik gaji, atau mungkin ngadepin teman kantor yang agak alot, atau bahkan, di hubungan personal. Betul. Siap-siap aja, mungkin ada yang bikin kaget. Oke, mari kita mulai ya. Yang paling dasar menurutku, dari Voss itu gimana dia ngeliat negosiasi. Bukan kayak medan perang gitu? Nah, itu dia. Bukan adu kuat ya. Bukan. Tapi lebih ke, proses kolaborasi. Mencari jalan bareng. Ini ngubah cara mainnya banget. Setuju. Soalnya kan banyak dari kita, termasuk saya mungkin ya, agak males negosiasi karena kayaknya bakal konflik gitu. Iya, bener. Voss bilang ada 3 tipe orang kan biasanya. Ada yang asertif, wah ini suka banget dia negosiasi. Ada juga analis yang butuh data, sama akomodator yang penting hubungan baik. Nah, 2 yang terakhir ini cenderung menghindar. Tapi anehnya orang kayak Oprah Winfrey gitu, dia kan negosiator ulung ya, tapi nggak kelihatan konfrontatif. Justru kayak ngobrol enak aja gitu ya, kayak kerjasama yang mulus. Persis. Jadi ini soal geser mindset. Fokusnya bukan siapa menang, siapa kalah, tapi gimana caranya bikin kolaborasi hebat, biar semua seneng, hubungan juga awet. Jadi langkah pertama, buang pikiran kalau negosiasi itu harus tegang ya. Harus. Ganti jadi, oke, gimana kita bisa selesaikan ini bareng-bareng? Itu kuncinya. Oke, mindset kolaborasi udah dapet nih. Terus, gimana pas situasinya mulai panas? Kan emosi suka naik tuh. Nah, ini dia teknik andalan Voss, namanya emotion labeling, pelabelan emosi. Oh, yang dia pelajari dari suicide hotline itu ya? Betul sekali. Kedengarannya simple, tapi kuat banget. Intinya, kita coba identifikasi, terus sebutin emosi yang kita dengar dari lawan bicara. Contohnya gimana tuh? Misalnya kita bilang, Anda kedengaran agak khawatir ya soal ini, atau sepertinya Anda merasa ini kurang pas ya. Cuma gitu aja. Iya, dan efeknya itu, wah, bisa nenangin banget. Nggak nyangka kan? Jadi waktu kita labelin emosi negatif orang, itu kayak bantu matiin alarm di otak mereka. Oh, jadi bukan sok tahu atau ngasih solusi gitu ya? Bukan itu. Kita jadi kayak sounding board aja. Bantu mereka proses perasaannya sendiri. Bikin mereka ngerasa, wah, orang ini ngerti gue. Jadi mereka merasa didengar dan dipahami ya? Tepat. Ini memberdayakan mereka. Beda sama kalau kita kasih nasihat, itu kan bikin mereka bergantung. Ini intinya empati taktis kata Voss. Paham bukan buat setuju doang, tapi biar bisa pengaruhin. Menarik, menarik. Jadi bukan basa-basi empati doang ya? Ada lagi nggak teknik unik lainnya? Ada nih, yang ini agak aneh mungkin awalnya. Coba deh, ajukan pertanyaan yang jawabannya itu tidak. Hah, gimana tuh? Maksudnya? Jadi daripada nanya, apakah ini masuk akal buat Anda? Coba tanya gini, apakah ini ide yang konyol atau apakah Anda keberatan kalau kita coba cara ini? Kenapa gitu? Bukannya kita mau jawaban iya? Nah, secara psikologis, orang itu ngerasa lebih aman dan pegang kendali kalau bilang tidak. Coba deh kamu rasain, kalau ditanya pertanyaan yang ngejebak ke ya, suka waspada kan? Iya juga sih, kayak digiring gitu ya. Betul. Nah, kalau dikasih kesempatan bilang tidak, mereka ngerasa aman. Dan anehnya, justru setelah bilang tidak itu, mereka jadi lebih terbuka buat dengerin dan kerjasama. Wow, counterintuitif banget ya. Oke, terus kalau situasinya makin sulit, misalnya kita harus nego sama orang yang katakanlah agak narsis gitu? Kalau kata Voss, kuncinya pahami dulu pola pikirnya. Coba posisikan apa yang kamu mau itu sebagai cara buat dia mencapai apa yang dia mau. Jadi pakai tujuan dia sebagai jembatan gitu ya? Bisa dibilang gitu. Atau contoh lain, kalau ketemu orang yang kayaknya nyerang terus, jangan langsung bales nyerang. Terus gimana? Coba pakai labeling tadi. Mungkin dia lagi di bawah tekanan berat. Kayak kliennya Voss itu kan? Oh iya, yang dia coba bilang, sepertinya Anda lagi banyak tekanan ya saat ini. Nah, itu dia. Dan ternyata itu ngeredain situasi banget.
Jadi, jangan cuma lihat perilakunya, tapi coba pahami apa sih di balik perilaku itu. Pakai labeling buat gali itu. Oke, jadi kesimpulannya, nih buat kamu yang dengerin. Negosiasi yang jago itu ternyata bukan soal paling keras teriaknya atau paling pintar argumennya ya. Sama sekali bukan. Ini lebih ke soal ngertiin dinamika emosi manusia, pakai empati tapi secara taktis, strategis gitu. Tujuannya bangun jembatan kolaborasi. Jadi empati bukan cuma buat baik-baikin doang, tapi ada tujuannya ya. Betul. Skill kayak labeling emosi tadi atau nanya pertanyaan yang bikin orang jawab tidak, itu bisa ngubah obrolan yang tadinya buntu jadi lebih produktif. Intinya memandu bukan maksa ya. Tepat, memandu lawan bicara biar sama-sama nemu solusi. Nah, sebagai penutup nih, coba deh kamu renungkan sebentar. Pas terakhir kali kamu ngobrol serius atau negosiasi penting, seberapa jauh sih usahamu buat benar-benar ngerti posisi lawan bicaramu? Maksudnya, ngerti dari sudut pandang dia sebelum kamu nyampein maumu. Pertanyaan bagus tuh. Kira-kira apa ya yang bakal beda kalau kamu coba utamain pemahaman itu dulu? Coba dipikirin ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.